Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Puasanya juga semoga selalu lancar. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Stay tune, jangan lupa nonton teman-teman. Kali ini aku membahas satu kasus yang lumayan bikin gondok banget sih ya. Karena yang harusnya jadi korban malah jadi tersangka, dan si tersangkanya malah pura-pura jadi korban. Dia bisa nyantai, bebas, ngejalanin hidup kayak biasa aja. Ditambah pelaku dan korban itu adalah dua orang yang harusnya saling menyayangi. Butuh waktu selama bertahun-tahun, usaha yang gigih, dan juga satu detektif yang bagus dalam pekerjaannya untuk akhirnya mengungkap semua kebohongan ini. Nah, kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kali ini aku mau cerita tentang kisah dari seorang pria yang bernama Dan Jones. Dia berasal dari Australia. Dia dikenal sebagai seorang pria yang baik, dia ramah, dia pekerja keras, dan dia berprofesi sebagai seorang pawang anjing di kepolisian Australia, teman-teman. Semua cerita ini berawal pada tahun 2011. Jadi saat itu Jones bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sarah Jane Parkinson. Dia adalah seorang pramugari muda yang masih berumur 20 tahun, sedangkan Jones saat itu sudah berumur 25 tahun. Dan gak butuh waktu lama sampai akhirnya mereka deket, mereka pacaran, dan akhirnya tunangan. Sampai mereka tuh sudah merencanakan untuk mengadakan pernikahan juga, teman-teman. Jadi ya hubungan mereka memang sudah lumayan serius ya. Saking udah seriusnya, Sarah sampai pindah ke rumahnya Jones dan mereka tinggal bersama di sana. Menurut Jones, saat itu Sarah kelihatan seperti wanita yang polos, dia baik, dia ramah, lucu, imut, cantik. Pokoknya Jones tuh benar-benar jatuh cinta banget deh sama Sarah. Walaupun Sarah ini sedikit old fashion kata Jones, atau sedikit kuno gitu ya guys, tapi itu nggak mengurangi rasa cintanya Jones ke Sarah. Suaranya Sarah ini juga lembut banget ya teman-teman, hampir kayak suara anak kecil gitu malahan. Orang tuanya Jones yaitu Michelle dan Ian, mereka sudah menikah selama 30 tahun dan pastinya mereka menginginkan hal yang sama buat putranya, supaya putranya menemukan orang yang pas, orang yang cocok buat dia dan bisa menjalani kehidupan berumah tangga awet gitu ya sampai tua. Dan mereka lihat Sarah ini orangnya memang sempurna banget gitu. Cara bersikap dia baik, orangnya cantik, cara berpakaian dia juga sopan banget, cara dia ngomong ke orang tuanya Jones juga sopan banget. Pokoknya benar-benar sempurna, kayak menantu idaman banget lah. Tapi lama-kelamaan keluarga Jones mulai curiga gitu ya sama si Sarah, kayak mulai meragukan lah. Kenapa ya kok si Sarah udah lama menjalin hubungan sama Jones tapi kayak dia tuh nggak punya teman, dia nggak punya keluarga, nggak ada satupun teman atau keluarganya Sarah yang sempat dikenalin ke orang tua Jones atau ke keluarga Jones lainnya. Dan menurut mereka itu rada aneh aja sih. Ditambah masa lalunya Sarah yang bikin mereka agak khawatir. Jadi Sarah ini sempat cerita ke Jones dan orang tuanya kalau dia pernah diperkosa sama salah satu temannya yang berprofesi sebagai diplomat di Turki. Tapi pelakunya itu nggak sempat ketangkep sama polisi. Karena pelakunya udah duluan meninggalkan Turki, meninggalkan negara itu sebelum berhasil ditangkap sama polisi. Ibunya Jones bilang saat itu sebenarnya dia udah ada feeling yang gak enak tentang tunangan anaknya itu. Tapi karena dia gak mau ya langsung ngomong begitu aja sama anaknya, gak ada bukti apa-apa, takutnya malah jadi ngancurin hubungan anaknya kan, makanya dia diem aja. Pada tahun 2012, Sarah berhenti menjadi pramugari dan dia bekerja sebagai karyawan di kantor polisi daerah Queanbeyan. Jadi tuh kayak di kota lain lah. Tapi bukan menjadi polisi ya teman-teman, dia cuma di bagian office-nya aja. Semenjak itu Sarah sering keluar bareng teman-temannya, mereka kumpul-kumpul gitu ya, dan Sarah juga bertemu dengan satu pria yang akhirnya mereka deket dan mereka selingkuh di belakang Jones, teman-teman. Sarah Parkinson juga mulai mengarang cerita. Dia mulai cerita sama pacar barunya itu, juga sama rekan-rekan kerjanya di kepolisian kalau dia itu ada dalam hubungan yang penuh dengan kekerasan. Katanya Dan Jones itu sering banget mukulin dia, sering nganiaya dia, kayak gitu. Dan rekan-rekan kerjanya juga pacar baru itu percaya sama Sarah, karena Sarah tuh sering banget ya datang ke tempat kerjanya dengan ada luka-luka memar di bagian tangannya, di bagian kakinya, di bagian keningnya, kayak gitu. Pas ditanya kenapa, Sarah jawabnya itu perbuatan Dan Jones. Yang Sarah nggak ceritain kalau ternyata dia itu punya masalah
masalah pada jantungnya, bikin dia jadi sering pusing tiba-tiba, bikin dia jadi susah melihat objek-objek tertentu dari jauh. Jadi kalau dari deket banget baru dia bisa lihat, dan itu membuat dia sering kejedot, sering nabrak barang-barang, sering kesandung, dan pastinya itu bikin memar gitu di bagian tubuhnya. Awalnya Jones gak tahu kalau tunangannya ternyata sudah memfitnah dia sebagai lelaki yang kasar dan suka menganiaya. Tapi sampai akhirnya nih, setelah hampir 2 tahun menjalin hubungan, bosnya Sarah di kantor polisi Queanbeyan menelpon Jones dan bilang, "Jones, coba deh kamu datang ke kantor polisi ya, aku mau ngobrol sama kamu, ada yang harus dibicarain," katanya. Akhirnya Jones ngajak ayahnya dan datanglah ke kantor polisi itu untuk bicara dengan bosnya Sarah itu kan. Sampai di kantor polisi, Jones dan ayahnya langsung masuk ke ruang interogasi, dan di dalam itu sudah ada Sarah dan bosnya menunggu mereka. Dan bosnya Sarah ini langsung konfrontasi ke Jones, langsung ngomong, "Jones, kenapa sih kamu kok suka menganiaya Sarah gitu? Kenapa kamu suka menyakiti dia?" Pastinya Jones langsung kaget banget, dia bilang, "Loh, nganiaya apa? Aku gak pernah ngapa-ngapain dia kok, aku gak pernah nyakitin dia. Sarah, kamu ngomong dong, aku kan gak pernah nyakitin kamu," gitu. Tapi Sarah saat itu cuma diem aja, dia gak ngomong apa-apa, dia diem aja. Akhirnya bosnya Sarah itu ngasih peringatan ke Jones, "Kamu jangan lagi nyakitin Sarah ya, kamu jangan lagi nganiaya dia. Kalau kamu sampai nyakitin dia lagi, kamu bakalan saya tangkap dan kamu bakal masuk penjara." Setelah memberikan peringatan kayak gitu, Jones dan ayahnya juga Sarah dipersilakan pulang. Tapi Sarah setelah kejadian itu berhasil meyakinkan Jones untuk memaafkan dia, teman-teman. Jadi Sarah tuh bilangnya sama Jones, "Aku gak tahu apa-apa Jones, aku juga bingung mau ngomong apa sama mereka. Mereka tuh memang mungkin karena anggota polisi, jadi terlalu protektif sama teman-teman wanitanya. Aku udah bilang memar ini bukan dari kamu, tapi mereka nggak percaya. Mereka nyangka tetap kamu yang ngelakuin. Maaf ya, mereka aja yang terlalu overprotektif. Aku nggak bermaksud kayak gitu kok." Jones percaya mereka kembali tinggal satu rumah, menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Tapi nggak lama setelah kejadian itu, Jones curiga kalau Sarah selingkuh dengan pria lain, karena Sarah ini sering dapat pesan masuk, dan kalau ada pesan masuk tuh dia kayak nyembunyiin gitu dari Jones. Dan tengah malam teleponnya Sarah tuh sering bunyi, sering ada yang nelfon gitu. Dan pastinya Jones curiga ya. Dia langsung konfrontasi Sarah, dia langsung nanya sama pacarnya, "Sarah, apa kamu selingkuh sama pria lain dari aku?" Saat itu Sarah menyangkal pastinya, tapi Jones bilang dari sikapnya, dari jawabannya Sarah, dia udah tahu kalau Sarah bohong, kalau sebenarnya ya Sarah memang selingkuh gitu dengan pria lain. Pastinya Jones merasa hancur banget karena dia sudah dihianati gitu ya teman-teman, dan dia memutuskan untuk berpisah dengan Sarah pada November 2013. Tapi kayaknya Sarah belum mau pergi jauh-jauh dari kehidupan Jones ya, karena beberapa hari aja setelah mereka berpisah, Sarah datang ke kantor polisi dan dia melaporkan Jones atas tuduhan pemerkosaan dan juga 31 tuduhan lainnya. Di antaranya Sarah bilang kalau Jones itu sudah memukul kepalanya pakai balok kayu, mengencingi dia setelah memperkosa dia, dan bahkan Jones suruh dia tetap di luar saat sedang hujan karena Jones marah Sarah itu pulang telat gitu. Bener-bener tuduhan yang ekstrim banget kan ya teman-teman. Dan gak ada satupun bukti kuat yang polisi punya untuk mendukung pernyataannya atau tuduhannya Sarah ke Jones ini teman-teman, selain omongan dari Sarah dan juga luka bekas memar di tubuhnya Sarah yang gak bisa dipastiin juga apakah itu dari perbuatan Jones gitu. Misalkan rekaman video merekam saat Jones melakukan kekerasan ke Sarah, atau ada saksi yang langsung menyaksikan saat Jones menyakiti Sarah, itu nggak ada sama sekali teman-teman. Tapi ajaibnya, atau lebih tepat mirisnya gitu ya, polisi tetap menindaklanjuti tuduhannya Sarah ini. Jones ditangkap atas tuduhan-tuduhan tersebut. Pada malam Natal 2013, mimpi buruk Jones dan keluarganya dimulai. Malam Natal itu Jones sedang bekerja menjadi sipir di salah satu penjara di sana. Terus tiba-tiba kepolisian datang ke sana dan menangkap Jones, memborgol Jones di depan rekan-rekan kerjanya teman-teman. Setelah ditangkap, Jones membayar uang tebusan, jadi dia nggak harus menunggu sidang di dalam penjara, dia bisa menunggu sidang di luar penjara. Tapi bukan berarti dia bebas, karena dia harus masih ditahan di rumah orang tuanya. Jadi dia nggak boleh keluar-keluar tuh dari rumah orang tuanya itu. Kalau keluar harus ada laporan segala macem. Kenapa di rumah orang tuanya? Karena rumah Jones sendiri yang dia beli dengan keringat dan usahanya dia itu sudah ditempati oleh Sarah. Jadi pengadilan itu memberikan hak rumah tersebut ke Sarah. Sarah menempati rumah itu, dan Sarah bahkan mengajak pacar barunya yang petugas polisi di kantor polisi Queanbeyan tadi teman-teman, diajak ke sana tinggal bersama Sarah di sana. Bahkan petugas polisi ini juga mengajak 3 orang anaknya untuk tinggal di sana. Mereka tinggal di sana, bahagia di sana selagi Jones itu ditangkap, dijadiin tahanan di rumah orang tuanya.
Yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak rumah yang ditempati Sarah dan pacarnya dan anak-anak pacarnya itu adalah Jones, teman-teman. Aneh ya, aku juga nggak tahu sih kenapa gitu. Saat itu John sudah kehilangan banyak banget dalam hidupnya, uangnya, rumahnya, kebebasannya, pekerjaannya, nama baiknya, semuanya sudah hilang, sudah hancur, berantakan. Belum lagi biaya untuk membayar pengacara yang pastinya nggak murah ya teman-teman. Parahnya lagi, Sarah ini nggak cuma mau ngancurin Jones aja, tapi juga keluarganya Jones, karena pada tahun 2014, Sarah melaporkan ke polisi kalau katanya ayahnya Jones itu sudah berusaha menyerang dia, sudah berusaha membobol masuk ke rumah dia atau rumahnya Jones yang dia tempati itu, dan dia minta dilindungi oleh kepolisian. Akhirnya Ian, ayahnya Jones, juga diberi peringatan jangan mendekati Sarah atau kamu juga akan dituntut dan masuk penjara. Yang bikin kasus ini makin rumit dan pastinya bikin makin pusing Jones dan keluarganya, karena mereka bukan cuma harus melawan Sarah Parkinson aja, tapi mereka juga harus melawan para polisi dan juga hakim yang percaya banget sepenuhnya dengan pengakuan Sarah, teman-teman. Makanya untuk melindungi diri mereka pasang CCTV di hampir setiap sudut rumahnya. Jadi gerak-gerik mereka tuh semuanya terekam lah sama CCTV. Kalau misalkan mereka difitnah-fitnah lagi, ada buktinya gitu kan kalau mereka nggak ada di sana kok, aku ada di rumah kayak gitu. Dan kalaupun mereka keluar dari rumah, mereka pastiin di tempat-tempat umum itu CCTV di tempat umum itu bisa merekam mereka, dan bahkan mereka juga bikin buku diary tentang schedule mereka, schedule detail mereka setiap jamnya. Jadi misal dari jam 9 sampai jam 10 pagi mereka ada di mana, nanti jam 10 mereka ngapain kayak gitu. Dan struk-struk belanja mereka juga mereka simpan. Jadi kalau misalkan ada fitnahan lagi, mereka bisa tunjukin, nih struk belanja aku, jamnya sekian, pakai kartu kredit aku gitu kan. Ini kan buktinya gitu. Dan menurut aku ini adalah tindakan yang cerdas banget sih. Jones saat itu terancam hukuman penjara selama 18 sampai 20 tahun. Tapi itu belum cukup ya buat Sarah Parkinson, dia ambil tindakan yang lebih ekstrim lagi, guys. Pada tanggal 21 Maret 2014 ada 4 mobil polisi yang datang ke rumah orang tua Jones. Mereka keluar dari mobil dan langsung menangkap Jones. Saat itu Jones sedang duduk di teras depan rumahnya. Dia sedang santai-santai aja gitu sama ibunya. Tiba-tiba mereka datang langsung nangkap Jones tanpa bilang Jones ini ditangkap karena apa. Mereka nggak bilang, mereka cuma diem. Tiba-tiba borgol tangannya Jones, terus Jones langsung dipaksa masuk ke dalam mobil. Dan saat itu Jones sempat teriak-teriak ke ibunya, ibu cepet masuk ke dalam rumah, kunci pintunya, jangan biarin mereka masuk gitu. Dan ternyata setelah sampai di kantor polisi, Jones baru tahu kalau Sarah Parkinson membuat tuduhan seksual yang baru lagi. Gak cuma satu tuduhan aja, tapi ada beberapa, teman-teman. Salah satu di antaranya, Sarah bilang di tanggal 21 Maret itu, dia lagi pulang kerja, terus disamperin sama Jones, dan Jones langsung jedotin kepala dia ke tembok. Habis itu Jones paksa dia untuk buka bungkus kondom. Habis itu Jones nendang dia dan mulai memperkosa dia. Tapi ternyata ada satu bukti yang menunjukkan kalau Jones nggak mungkin melakukan hal itu ke Sarah. Jadi ada satu foto di handphonenya Jones. Fotonya itu Jones sedang menggendong keponakannya. Nah, jam dan juga tanggal di foto itu sama dengan jam dan tanggal yang diklaim Sarah bahwa saat itu Jones sedang memperkosa dia, sedang menyerang dia gitu kan. Tapi jelas-jelas ada bukti foto itu, jadi menunjukkan Jones nggak mungkin gitu ya berada di sekitar Sarah saat itu. Sayang, walaupun sudah ada bukti foto tersebut, Jones tetap didakwa atas tuduhan ini, teman-teman, dan juga tuduhan-tuduhan lainnya. Dan kali ini karena tuduhan kepada dia semakin meningkat, makanya pengadilan tidak membolehkan Jones untuk membayar uang tebusan supaya dia bisa menunggu persidangan selesai di luar penjara. Jadi ya otomatis Jones harus menghabiskan hari-harinya sambil menunggu sidang selesai di dalam penjara. Dan parahnya lagi, Jones saat itu ditempatin di penjara yang paling ketat, paling maksimum yang ada di Australia. Saat itu para napi lain di sana nggak tahu ya pekerjaan Jones sebenarnya apa. Kalau mereka sampai tahu Jones adalah seorang sipir penjara, wah bisa benar-benar habis dia di sana. Saat pengacaranya Jones sedang mencari-cari informasi, ternyata mereka mengetahui ini bukanlah pertama kalinya Sarah Parkinson menuduh seseorang telah memperkosa dia. 10 tahun yang lalu saat dia masih remaja, dia juga sempat bilang sama orang-orang, dia sempat bilang sama polisi kalau ayah dari temannya itu memperkosa dia, memperkosa beberapa temannya juga, dan memperkosa anaknya sendiri juga. Bahkan Sarah juga bilang sama polisi kalau ayah temannya itu selain memperkosa dia juga mengancam dia kalau dia sampai ngadu, dia bakal membunuh orang tuanya Sarah dan juga membunuh dia.
Gila, parah banget ya tuduhannya. Tapi saat itu karena kepolisian nggak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung pernyataannya Sarah ini, akhirnya kasusnya itu ya dibatalkan. Di penjara, John sudah benar-benar hilang harapan. Dia merasa mendapatkan hukuman atas perbuatan yang nggak pernah dia lakuin. Saat orang tuanya John berkunjung ke sana juga mereka sedih banget ngelihat kondisi anaknya. Karena saat anaknya di penjara itu mereka harus melakukan hal-hal yang lumayan sangat mengerikan banget ya teman-teman. Contohnya kayak mereka tuh harus nanya wasiat dari anaknya apa, karena memang keadaan di penjara itu kan sangat-sangat berbahaya ya. Jadi besar kemungkinan untuk si Jones ini meninggal di penjara itu benar-benar sangat besar ya. Jadi ya mereka harus menyiapkan itu, mereka bahkan harus menyiapkan tentang pemakaman anak ya segala macam. Memang itu adalah hal formal yang memang harus mereka lakukan gitu saat anaknya masuk ke penjara, dan itu sangat-sangat menyedihkan buat mereka. Mereka ngerasa nggak ada harapan, udah bertahun-tahun berjuang, tapi bener-bener nggak ada petunjuk yang bisa mereka pakai, yang bisa mereka pakai untuk membebaskan anaknya gitu. Tapi tiba-tiba ada satu harapan untuk Jones dan keluarganya teman-teman. Jadi setelah tuduhan kepada Jones meningkat, kasusnya Jones ini diserahkan kepada Divisi Khusus Kriminal dan Seksual. Nah, yang menangani kasusnya Jones ini adalah seorang detektif bernama Detektif Lisa Alexander. Awalnya dia juga percaya ya sama laporan yang udah dibikin sama kepolisian kalau Jones itu memperkosa Sarah, dan keluarga Jones juga ikut menyerang Sarah. Apalagi semua polisi yang menangani kasus ini sebelumnya memang percaya banget kan sama pengakuannya Sarah ini. Jadi detektif Lisa Alexander juga berpikir apalah yang harus nggak dipercaya, sampai dia melihat bukti-bukti dalam kasus ini menunjukkan yang sebaliknya teman-teman. Pertama, saat Lisa Alexander memeriksa handphonenya Sarah, dia melihat ada foto-fotonya Sarah dengan pacar barunya, dengan teman-temannya, dan Sarah di sana kelihatan sangat-sangat bahagia, benar-benar bahagia banget. Padahal menurut Lisa Alexander itu tuh nggak biasa. Biasanya kalau korban pelecehan, korban pemerkosaan nggak bisa dengan cepat menghilangkan traumanya teman-teman. Tapi kok ini bisa dengan cepat aja ya ngelupain semua hal itu. Nah, ini satu hal yang bikin Lisa Alexander curiga juga nih. Selanjutnya, di antara banyak tuduhan yang dibuat oleh Sarah, salah satunya dia bilang kan dia lagi di perjalanan nyetir mobil, terus tiba-tiba ada seorang pria nyamperin dia bawa pisau, terus kayak mau ngancem ngebunuh dia gitu ya. Yang Sarah bilang dia yakin banget kalau itu adalah John. Tapi setelah diteliti oleh detektif Lisa Alexander, pisau yang Sarah bilang dipakai pelaku untuk menyerang dia itu adalah pisaunya Sarah sendiri teman-teman. Jadi di dapurnya Sarah itu kan ada satu set pisau gitu ya, biasanya kan ada yang dari gede sampai kecil gitu loh. Nah, di dapur itu harusnya ada 6 pisau. Jadi ada satu tempat pisau yang kosong dan pisaunya itu menghilang. Setelah dicocokin, ternyata bener aja pisau itu adalah pisau yang ada di dapurnya Sarah teman-teman. Gila banget kan ya. Ada lagi nih teman-teman. Jadi Sarah itu kan juga menuduh keluarga Jones kalau sudah sering membobol masuk ke dalam rumahnya atau rumah Jones yang ditempati sama dia itu ya. Selain membobol masuk, Sarah bilang keluarga Jones juga mencuri iPad dari dia. Nah, saat iPad-nya dicuri itu, Sarah sempat telepon 911 terus dia bilang ada yang membobol masuk ke dalam rumah saya dan mencuri iPad saya, dan saya tahu itu pelakunya siapa. Pasti keluarga dari mantan pacar saya, karena memang dia yang sering melakukan hal kayak gini sama saya. Coba deh kalian cari deh di rumahnya dia, pasti ada deh iPad aku. Sarah bilang kayak gitu. Dan benar aja, petugas polisi datang dan nyamperin ke rumah orang tuanya Jones, dan mereka menemukan iPad Sarah ada di depan rumah mereka. Semua petugas polisi saat itu percaya karena mereka pikir, oh iya bener nih iPad-nya ada di rumah orang tua Jones, berarti bener mereka yang curi gitu kan dari rumahnya Sarah. Berarti mereka membobol masuk ke dalam rumahnya Sarah, ambil iPad terus dibawa pulang sama mereka. Ini udah ada buktinya. Tapi tidak dengan detektif Lisa Alexander, karena memang sebelum-sebelumnya sudah ada beberapa tuduhannya Sarah ke Jones yang nggak benar, dia buktikan nggak benar gitu ya. Akhirnya tuduhan yang ini juga diselidikin baik-baik sama dia, diteliti baik-baik sama dia, dan dia mengecek GPS yang ada di mobilnya Sarah. Ternyata riwayat GPS mobil Sarah menunjukkan kalau di hari kejadian saat Sarah menuduh orang tua Jones mencuri iPad-nya itu, mobilnya Sarah terlihat ya ada di rumah dia, terus pergi ke rumah orang tuanya Jones. Nah, detektif Lisa Alexander yakin banget saat itu Sarah sedang membawa iPad-nya dan menempatkan iPad-nya di depan rumah orang tua Jones. Karena waktu ditemuin pun iPad-nya itu di luar rumah, teman-teman, bukan di dalam rumah. Sarah juga membuat laporan kalau mobilnya itu sudah dibobol sama keluarga Jones saat sedang diparkir di tempat kerjanya. Nah, detektif Lisa Alexander juga memeriksa rekaman CCTV di tempat parkir itu. Dan pas dia lihat rekaman CCTV pada hari kejadian yang dibilang oleh Sarah, gak ada satupun orang yang mendekati mobil dia, apalagi keluarga Jones, gak ada satupun. Satu-satunya orang yang terlihat di rekaman CCTV itu ada dekat mobilnya adalah Sarah sendiri sedang
membobol mobilnya sendiri. Setelah semua hal yang ditemukan oleh detektif Lisa Alexander ini membuktikan kalau Sarah Parkinson itu memang berbohong atas semua tuduhannya kepada Jones, dan mereka memang nggak punya bukti-bukti lain yang bisa bilang kalau Jones memang benar memperkosa atau menganiaya Sarah. Akhirnya setelah 6 tahun berjuang untuk membebaskan dirinya, setelah 4 bulan lebih menghabiskan waktu di penjara paling ketat, paling keras yang ada di Australia, akhirnya Dan Jones dibebaskan, teman-teman. Jadi semua kebohongan Sarah Parkinson ini baru terungkap pada tahun 2019, teman-teman. Walaupun Jones bebas, tapi ya semua kasus ini sudah benar-benar menghancurkan hidupnya, bahkan juga menghancurkan hidup kedua orang tua Jones, teman-teman. Untuk membantu Jones membuktikan kalau dia nggak bersalah, orang tuanya tuh harus mengeluarkan banyak biaya sampai sekitar 8 miliar rupiah. Gila banget nggak sih? Itu banyak banget ya. Mereka jadi sering menyalahkan, mereka frustasi banget, dan akhirnya setelah 30 tahun menjalani rumah tangga bareng-bareng, sayangnya mereka harus bercerai. Sedih banget ya, gara-gara orang nggak bertanggung jawab gitu loh. Sementara Sarah Parkinson didakwa karena melakukan tuduhan palsu. Sarah Parkinson dinyatakan bersalah, dia diberikan hukuman 3 tahun penjara. Dia pun nggak minta maaf sama sekali kepada Jones ataupun keluarganya Jones. Menurut kalian hukuman yang diterima Sarah Parkinson ini udah cukup atau belum sih, teman-teman? Gila ya, ternyata Sarah Parkinson ini hanyalah seorang pembohong berantai. Dan keluarga Jones bilang setelah semua kejadian ini mereka jadi kayak agak ragu gitu ya sama sistem keadilan yang ada di Australia. Tapi untungnya ada detektif Lisa Alexander ya yang bekerja dengan teliti, bekerja dengan baik, dan bisa mengungkap kebohongannya Sarah Parkinson ini. Kalau nggak ada dia, nggak tahu gimana ya nasibnya John sekarang. Oke, itu dia cerita kali ini, teman-teman. Bener-bener serem banget ya. Orang yang kita pikir paling sayang, yang kita merasa paling aman gitu deket sama dia, tapi ternyata dialah yang mengkhianati kita sebegitu besarnya. Wow, benar-benar serem sih. Tetap hati-hati, tetap waspada ya guys. Dan tenang aja, aku yakin masih banyak banget orang baik di dunia ini seperti detektif Lisa Alexander itu ya, yang akhirnya bisa menyelamatkan Jones dan keluarganya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.